datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Selamat pagi saudara. Bagaimana keadaan saudara semuanya? Sehat? Oh puji Tuhan, saya percaya karena Tuhan begitu baik selalu menyertai kita. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ada amin saudaraku. Mari kita satu di dalam doa untuk menyambut sorga, yaitu suara gembala. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Hari demi hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami. Karena itu kami boleh ada sebagaimana pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari. Mohon Tuhan bimbing, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara kami dan berkati. Untuk itu kami mau menerima firman-Mu lebih dulu sebagai pesan Tuhan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu humor. Terambil dari Matius 14 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah saudara-saudara yang saya kasihi, ada orang yang sedemikian serius, perkataannya selalu serius terus, tidak ada tawa. Nah, tetapi ada juga orang yang selalu bergurau, ya, selalu bercanda, selalu bermain. Namun, orang kayak gitu dianggap tidak rohani atau dianggap mencerminkan sifat kekanak-kanakan. Nah, ada juga orang yang sebetulnya keadaannya lagi serius, tetapi dia terus-menerus bercanda. Hal ini mungkin dia pikir supaya orang yang sedang serius, sedang sedih itu tidak terlalu bersedih hati, supaya dia bisa tertawa. Nah saudara, mungkin maksudnya agar orang merasa ya terhibur seperti itu. Ada juga yang menggunakannya sebagai sindiran. Namun bercanda tidak pada tempatnya akan dinilai bahwa orang yang melakukannya adalah orang yang kurang empati. Jadi, manakah sikap yang benar? Sangat menarik sekali kalau kita membaca perikop dalam Matius 14 ini, saudara-saudara. Apa sebabnya? Nah, ketika itu para murid sedang ada di danau menjelang pagi, jadi masih gelap sekali. Perahu mereka ditimpa oleh angin ribut. Nah, apa yang terjadi? Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air di kegelapan malam. Nah, saudaraku, Yesus tentu sudah mengetahui reaksi mereka. Para murid pasti menyangka yang mereka lihat di kegelapan malam itu adalah hantu. Namun Yesus sengaja melakukannya mujizat itu seolah-olah Yesus mau bercanda dengan para murid itu sendiri. Dan para murid akhirnya segera mengetahui itu bukan hantu, itu adalah Yesus. Nah saudaraku, jadi di sini kita melihat Yesus tidak mempermainkan mereka. Yesus tidak membuat mereka dengan perbuatan humor, tetapi serius. Yesus berjalan di atas air untuk menolong mereka. Petrus tanpa berpikir panjang meminta Yesus
agar ia boleh berjalan di atas air menghampiri Yesus. Sebuah permintaan yang kekanak-kanakan kayaknya. Nah, tetapi ketika Tuhan mengizinkannya, maka Petrus juga bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat, wah, lah ini kan air, ini bukan jalan yang keras. Akhirnya Petrus tenggelam dan berteriak, Tuhan tolonglah saya. Akhirnya Petrus ditolong Tuhan dan mereka berdua berjalan di atas air menuju ke perahu yang para murid sedang menunggu. Nah saudaraku, Allah menciptakan manusia yang memiliki rasa humor. Dengan cara itu kita bisa bersuka cita atau terhibur. Namun tidak pernah Yesus mempermainkan, melecehkan, mengolok-olok, merendahkan atau menertawakan anak-anak yang dikasihinya. Ia ingin mengajar anak-anaknya agar lebih teguh, agar lebih beriman, lebih serius, lebih sungguh-sungguh, tekun, terus dan taat kepada firman-Nya. Kita pun dapat menciptakan humor yang ada hikmatnya agar supaya membangun sesama dan tidak menyulitkan dan membuat orang lain jadi susah. Saya tutup dengan kalimat ini, humor adalah karunia Allah yang menyehatkan. Kiranya kita dapat menciptakan humor yang berhikmat dan membangun sesama, bukan menyindir sesama manusia. Amin. Kita satu dalam doa. Memang kami sadari Tuhan, kadangkala kami serius terus menghadapi masalah dan hal-hal seperti ini, menjadikan muka kami tidak ada muka yang sukacita. Tetapi lain kali kami tertawa terus karena banyak humor orang-orang yang berkerumun di sekitar kami. Mereka bercanda, mereka betul-betul menciptakan suasana yang begitu bagus dan indah dengan bergurau lucu-lucu sehingga kami bisa tertawa terbahak-bahak. Semuanya itu bisa kami alami supaya hidup kami tidak serius terus memikirkan masalah, sehingga dengan bercanda, dengan bergurau akhirnya ada sukacita dalam diri kami. Tetapi Engkau mengajar supaya para murid benar-benar fokus memandang Yesus. Walaupun Yesus berjalan di atas air, sebetulnya mereka harus bersukacita. Itu Tuhan, itu bukan hantu. Dan mereka terheran-heran, air kok bisa dipakai oleh Tuhan berjalan seperti di jalan biasa. Kalau demikian membuktikan Tuhan itu benar-benar adalah Tuhan. Jadi Yesus bukan sekedar manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan. Buktinya bisa berjalan di atas air. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah para murid semakin hari semakin percaya. Demikian juga kami semakin percaya menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami selalu diajak oleh Tuhan dalam suasana penuh dengan sukacita, suasana penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa. Engkau juga memberikan teman-teman sepergaulan yang banyak humor, tetapi humor yang sehat. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan gembalakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Shalom.